Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang lesi ulseratif. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang beberapa macam lesi ulcerasi, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas lesi ulcerasi yang berdasarkan penyakit imun dan juga pada neoplasma. Ulcus aftosa. Meskipun penyebab ulcus aftosa belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang dianggap bisa menjadi penyebab dari ulcus aftosa. Antara lain adalah berhubungan dengan disfungsi imun, di mana limfosit T berperan penting. Stimulus awal masih belum pasti. Agen penyebab bisa berupa autoimun atau hiperimun, atau bisa juga faktor non-spesifik, seperti trauma di mana mediator kimia mungkin terlibat. Peradangan neurogenik dapat terjadi akibat stimulus awal. Pelepasan dari neuropeptida seperti substansi P dapat memediasi infiltrasi limfositik dan nekrosis epitel yang menghasilkan ulcus aftosa. Pelepasan sitokin dapat menunda penyembuhan yang menggambarkan perjalanan klinis dari lesi ini. Karena kesamaan gambaran klinis dari ulcus aftosa dengan infeksi virus herpes simplex sekunder, penyebab virus kemungkinan diteliti secara ekstensif, tetapi hal ini belum dibuktikan. Hipersensitivitas terhadap antigen bakteri Streptococcus sanguis juga diteliti, tetapi teori ini juga belum terbukti. Meskipun reaktivitas silang yang terkait dengan antigen mikroba dan peptida epitel oral berstruktur serupa dapat dilakukan. Kekurangan vitamin B12, asam folat, dan zat besi yang diukur dari serum hanya ditemukan pada sebagian kecil pasien dengan ulcus aftosa. Penyebab lain dari ulcus aftosa yang telah diteliti termasuk perubahan hormonal, stres, trauma, dan alergi makanan terhadap zat dalam kacang-kacangan dan juga coklat, atau adanya paparan bahan pengawet dan komponen pasta gigi tertentu. Tidak satu pun dari beberapa faktor ini dianggap penting sebagai penyebab utama dari ulcus aftosa, meskipun salah satu dari faktor tersebut memiliki peran memodifikasi atau memicu munculnya ulcus aftosa. Riwayat keluarga merupakan faktor risiko. Lebih dari 40% pasien yang terkena memiliki hubungan dengan orang yang terkena ulcus aftosa. Tingkat resiko 90% muncul saat kedua orang tua terkena. Peran antigen HLA-B51 mungkin merupakan faktor penting dalam kerentanan ulcus aftosa. Gambaran klinis. 3 bentuk ulcus aftosa yaitu ulcus aftosa minor, mayor, dan herpetiform. Ketiga ulcus aftosa ini dinilai memiliki etiologi yang sama. Perbedaan terdapat pada gambaran klinis dan sesuai dengan tingkat keparahannya. Semua bentuk muncul sebagai ulkus yang berulang dan menyakitkan. Pasien terkadang memiliki gejala prodromal kesemutan atau rasa terbakar sebelum munculnya lesi. Ulkus tidak didahului oleh vesikel dan secara khas muncul pada mukosa labial, mukosa bukal, lingual, palatum durum, dan dasar mulut. Lesi ini jarang ditemukan pada gingival attachment dan palatum durum. Pada pasien HIV, ulkus seperti aftosa dapat terjadi di mukosa manapun. Ulkus aftosa minor. Ulkus aftosa minor adalah bentuk yang paling sering ditemui. Jenis ini biasanya muncul sebagai ulkus oval tunggal, nyeri, dan berdiameter kurang dari 0, cm, ditutupi oleh membran fibrin dan dikelilingi oleh halo erythematos. Ulkus aftosa minor multiple dapat mempengaruhi saluran pencernaan dari mulut ke anus. Ulserasi seperti aftosa pada pasien HIV
dapat dilihat secara manifestasi awal dari sindrom demam periodik, kelainan non-infeksi langka yang berhubungan dengan genetik. Ulkus aftosa mayor. Lesi lebih besar dari 0,5 cm dan lebih nyeri serta bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan ulkus aftosa minor. Karena kedalaman peradangan, ulkus aftosa mayor secara klinis tampak berbentuk seperti kawah dan sembuh dengan pembentukan jaringan parut. Lesi membutuhkan waktu hingga 6 minggu untuk sembuh. Pada pasien yang mengalami perjalanan penyakit yang tak henti-hentinya dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang signifikan, kesehatan sistemik dapat terganggu karena kesulitan makan dan stres psikologis. Ulkus aftosa herpetiform. Ulkus aftosa herpetiform secara klinis muncul sebagai ulkus kecil multiple. Meskipun mukosa yang dapat bergerak sebagian besar terkena, mukosa palatal dan gingiva juga dapat terlibat. Nyeri mungkin cukup berat, dan penyembuhan umumnya terjadi dalam 1-2 minggu. Tidak terdapat infeksi herpes, ulkus aftosa herpetiform tidak didahului oleh vesikel dan tidak menunjukkan sel yang terinfeksi oleh virus. Histopatologi. Karena diagnosis ulkus ini biasanya terbukti secara klinis, biopsi biasanya tidak dilakukan. Ulkus aftosa memiliki temuan mikroskopis non-spesifik dan tidak ada gambaran histologis yang didiagnostik. Pada dasarnya, perubahan mikroskopis yang sama ditemukan pada semua bentuk ulkus aftosa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sel mononuklear ditemukan di jaringan submukosa dan perivaskuler pada tahap prealserasi. Sel-sel ini sebagian besar adalah limfosit CD4 yang akan segera kalah oleh limfosit CD8 saat tahap alserasi berkembang. Makrofag dan sel mas adalah bagian dari alser. Diferensial diagnosis dari ulkus aftosa adalah ulkus traumaticus, pemphigus vulgaris, pemphigoid membran mukosa. Pada pasien dengan ulkus aftosa minor, sesekali atau sedikit, biasanya tidak diperlukan pengobatan selain kumur dengan natrium bikarbonat dalam air hangat untuk menjaga kebersihan mulutnya. Namun, bila pasien terkena dampak yang lebih parah, beberapa bentuk pengobatan dapat diberikan seperti menggunakan kortikosteroid, baik topikal atau sistemik. Penggunaan obat ini tidak selalu mencegah kekambuhan di masa mendatang. Pada pasien yang terkena dampak parah, steroid sistemik dapat digunakan. Namun, untuk pasien dengan penyakit ringan sampai sedang, hanya terapi topikal yang dibenarkan. Steroid topikal, jika digunakan dengan tepat, dapat menjadi terapi pilihan dan aman. Antibiotik dapat juga digunakan dalam penggunaan ulkus aftosa dengan hasil yang cukup baik. Suspensi tetrasiklin atau doksisiklin yang digunakan secara topikal seringkali memberikan hasil yang sangat baik. Selain efek antibakterinya dalam menjaga kebersihan mulut, tetrasiklin mempercepat resolusi ulkus menjadi penghambat lokal MMPs. Obat sistemik hanya disarankan pada pasien yang terkena efek parah atau pasien dengan penyakit penyerta, karena efek sampingnya yang cukup besar. Obat-obat penekan imun yang dapat digunakan seperti azatiopirin dan ada beberapa obat lainnya seperti pentosifilin. Sindrom Behcet. Sindrom Behcet adalah penyakit inflamasi multisistem yang jarang, di mana ulkus aftosa rekuren merupakan ciri yang khas.
Meskipun manifestasi oral biasanya relatif kecil, keterlibatan pada organ lain, terutama pada mata dan sistem saraf pusat, bisa menjadi masalah yang serius. Penyebab dari kondisi ini berhubungan dengan disfungsi kekebalan atau kelainan dalam sistem kekebalan bawaan. Sindrom Behcet mungkin juga memiliki faktor predisposisi genetik dan prevalensi geografis yang berhubungan dengan antigen leukosit dari manusia, yaitu HLA-B51. Gambaran klinis dari lesi ini biasanya mempengaruhi pada rongga mulut, genital, dan juga mata. Artritis secara berulang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lutut dapat menjadi keluhan penyerta. Manifestasi sistem saraf pusat sering terlihat dalam bentuk sakit kepala. Lesi pada kulit biasanya seperti eritema dan pustula. Manifestasi oral dari sindrom ini tampak identik dengan ulkus stomatitis aptosa. Perubahan pada mata seperti konjungtivitis, retinitis adalah beberapa proses inflamasi yang lebih sering terjadi. Lesi genital biasanya bersifat ulceratif dan dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. Lesi ulceratif yang menyakitkan dapat terjadi di sekitar anus. Penyakit radang usus dan masalah neurologis juga dapat terjadi pada beberapa pasien. Pada gambaran histopatologi, limfosit T menonjol pada lesi ulceratif dari lesi ini. Adanya infiltrasi neutrofilik di mana sel muncul di dalam dinding pembuluh. Dukungan imunopatologis dari target vaskuler dalam kondisi ini berasal dari imunoglobulin dan komplement di dalam dinding pembuluh darah. Penegakan diagnosis dari sindrom Behcet didasarkan pada tanda dan gejala klinis. Tidak ada temuan khusus dalam biopsi dan tidak ada tes laboratorium pendukung yang spesifik. Treatment untuk lesi ini adalah tidak ada terapi yang standar. Penggunaan kortikosteroid sistemik sering diresepkan dan obat imunosupresif lainnya dapat digunakan sebagai pengganti atau sebagai tambahan steroid. Dapsone, siklosporin, anti-TNF mungkin dapat berperan dalam pengobatan pasien ini, tergantung dari tingkat keparahan dari lesi ini. Sindrom Reiter adalah suatu bentuk artritis reaktif, uretritis non-spesifik, konjungtivitis, lesi mukokutan, dan artritis yang mengikuti dari bakteri disentri atau bakteri Nigella, Salmonella, dan juga Clostridium. Atau dapat juga terjadi karena paparan penyakit menular seksual. Respon imun abnormal terhadap antigen mikroba sekarang dianggap sebagai mekanisme yang mungkin untuk berbagai manifestasi dari sindrom ini. Laki-laki dengan HLA-B27 memiliki resiko 20% untuk penyakit Reiter setelah mengalami disentri. Gambaran klinisnya, timbulnya sindrom Reiter akut dengan munculnya uretritis, konjungtivitis, dan oligoartritis secara bersamaan. Biasanya terjadi 1 hingga 3 minggu setelah hubungan seksual atau setelah disentri. Gambaran lainnya seperti demam, penurunan berat badan, kelainan vasomotor pada kaki, dan lesi kulit yang terdiri dari makula, vesikel, atau pustula pada tangan dan kaki. Terjadi konjungtivitis bilateral dan pada 10% kasus terjadi iritis akut. Artritis akan sembuh sendiri dan pemulihan terjadi dalam 2-3 bulan. Lesi rongga mulut terjadi sekitar 17% kasus dalam bentuk ulkus
tipe aptosa yang relatif tidak nyeri, yang terjadi hampir di mana saja di dalam rongga mulut. Lesi pada lingual menyerupai geografik tongue. Ciri khas dari sindrom ini adalah kejadiannya terutama pada pria dengan kulit putih pada usia dekade ketiga. Durasi penyakit bervariasi dari minggu ke bulan, dan kekambuhannya tidak jarang terjadi. Penegakan diagnosisnya tergantung pada berbagai tanda dan gejala yang terkait dengan sindrom ini. LED meningkat pada fase akut tetapi berlanjut setelah artritis sembuh. Treatment yang dapat digunakan antara lain adalah penggunaan NSAID, kemudian dapat juga ditambahkan antibiotik. Penggunaan kortikosteroid jarang dibutuhkan untuk pasien dengan kondisi seperti ini. Eritema multiforme. EM adalah reaksi hipersensitivitas yang sembuh sendiri yang ditandai dengan lesi target atau lesi ulcerasi. Penyebab dasar EM tidak diketahui dengan jelas, meskipun dihubungkan dengan reaksi hipersensitivitas. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mekanisme penyakit ini terkait dengan antigen antibodi yang ditargetkan untuk pembuluh kecil di kulit dan mukosa. Dalam sekitar setengah kasus, faktor pencetus atau pemicu disebabkan oleh infeksi atau obat-obatan. Faktor lain seperti keganasan, vaksinasi, penyakit autoimun, dan radioterapi. Infeksi yang sering dilaporkan termasuk infeksi HSV, TB, dan histoplasmosis. Dalam kasus bentuk idiopatik berulang dari penyakit ini, DNA HSV dapat dideteksi dengan menggunakan analisis PCR pada sekitar 0,5% dari kasus. Berbagai jenis obat telah memicu munculnya EM dengan kandungan barbiturat, sulfonamida, atau beberapa obat kejang seperti karbamazepin dan fenitoin. Gambaran histopatologinya, pola mikroskopis EM bervariasi, tetapi terdiri dari hiperplasia epitel dan spongiosis. Keratinosit apoptosis basal dan parabasal biasanya juga terlihat. Nekrosis epitel sering ditemukan. Perubahan jaringan ikat biasanya muncul sebagai infiltrat limfosit dan makrofag di perivaskuler dan papila jaringan ikat. Pemeriksaan imunopatologi tidak spesifik untuk EM. Epitel menunjukkan pewarnaan negatif untuk imunoglobulin. Autoantibodi pada desmoplakin 1 dan 2 telah diidentifikasi pada pasien yang terkena EM, menunjukkan bahwa sistem imun yang dimediasi sel dan humoral dapat berkontribusi pada patogenesis EM. EM merupakan proses akut dan sembuh sendiri yang mempengaruhi kulit atau selaput lendir atau keduanya. Antara 25% dan 50% kasus dengan EM cutaneus memiliki manifestasi oral, bisa kronis atau akut. Pada EM yang rekuren, gejala prodromal mungkin dialami sebelum munculnya lesi. Istilah EM digunakan untuk menunjukkan gambaran klinis yang beragam dan bervariasi yang berhubungan dengan manifestasi dari cutaneus pada penyakit ini. Lesi khas dari EM adalah adanya lesi target. Manifestasi lain dari EM pada kulit adalah makula, papula, vesikel, bula, dan plak urtikaria. Di dalam rongga mulut, EM secara khas muncul berupa ulcerasi, bervariasi dari beberapa tipe lesi aptosa hingga ulkus superficial dan tersebar luas pada EM mayor.
Vesikel atau bula jarang terlihat. Pada area mulut, yang biasa terkena adalah mukosa bukal, mukosa labial, palatum, dan lidah. Namun tidak membatasi pada area tersebut saja. Lesi oral berulang dapat muncul sebagai ulkus yang nyeri, multiple, yang mirip dengan infeksi awal atau sebagai patch eritema yang kurang bergejala dengan ulcerasi yang terbatas. Gejala berkisar dari ketidaknyamanan ringan hingga nyeri parah. Tanda dan gejala sistemik antara lain adanya sakit kepala, suhu sedikit meningkat, dan limfadenopati. Pada EM yang parah atau EM mayor, keterlibatan rongga mulut, mata, kulit, genital, dan kadang-kadang esofagus atau saluran pernafasan dapat terlihat secara bersamaan. Secara khas, bibir menunjukkan ulcerasi pengerasan kulit di tepi vermilion yang dapat menyebabkan nyeri yang luar biasa. Ulcerasi superfisial sering didahului oleh bula, sering terjadi pada semua tempat. Peradangan mata dapat menyebabkan jaringan parut dan kebutaan. Diferensial diagnosisnya antara lain adalah ulkus aptosa, pemphigus vulgaris, mukus membran pemphigoid, dan juga lichen planus erosi. Pada EM minor, pengobatan simptomatik termasuk menjaga kebersihan mulut dengan obat kumur. Pada EM mayor, kortikosteroid topikal dengan anti jamur dapat membantu mengendalikan penyakit ini. Penggunaan kortikosteroid sistemik masih kontroversi dan diyakini oleh beberapa orang sebagai kontraindikasi. Penggunaan asiklovir dengan dosis 400-600 mg setiap hari mungkin dapat menjadi terapi efektif dalam mencegah kekambuhan pada penyakit ini yang dipicu oleh HSV. Namun, kemanjurannya tidak jelas. Tindakan suportif seperti irigasi oral, asupan nutrisi yang cukup, asupan cairan yang cukup, penggunaan antipiretik dapat memberi manfaat. Berikut ini adalah contoh gambaran klinis dari eritema multiform pada rongga mulut. Drug reaction. Dari nama sudah cukup jelas jika penyebabnya karena reaksi dari obat-obatan. Hampir semua obat berpotensi menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Tetapi beberapa memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Selain itu, beberapa pasien memiliki kecenderungan lebih besar daripada yang lain untuk bereaksi terhadap obat. Patogenesis reaksi obat mungkin berhubungan dengan imunologi atau mekanisme non-imunologi. Mekanisme imunologi dipicu oleh komponen antigen atau hapten pada molekul obat, mengakibatkan respon hiperimun atau alergi obat. Potensi alergi obat secara langsung bergantung pada imunogenitas obat, frekuensi pemaparan, cara pemberian, dan reaktivitas bawaan dari sistem kekebalan pasien. Pada obat topikal lebih mungkin atau lebih cepat reaksinya jika dibandingkan dengan obat oral. Mekanisme yang terlibat dalam alergi obat termasuk reaksi yang dimediasi oleh IgE. Reaksi sitotoksik atau antibodi mengikat obat yang sudah menempel pada permukaan sel dan sirkulasi kompleks antigen dari obat terhadap antibodi. Reaksi obat yang bersifat non-imunologis tidak menstimulasi respon imun dan tidak bergantung pada antibodi. Pada jenis respon ini, obat dapat secara langsung mempengaruhi sel mas, menyebabkan pelepasan mediator kimiawi. Reaksi dapat terjadi akibat overdosis,
toksisitas, atau efek samping dari obat tersebut. Manifestasi kulit dari reaksi obat sangat bervariasi. Perubahan dapat muncul secara cepat, seperti pada anafilaksis, angioedema, dan urtikaria. Munculnya reaksi obat ini dapat sesaat atau setelah beberapa hari penggunaan obat. Manifestasi meliputi urtikaria, ruam makulopapular, eritema, vesikel, ulkus, dan juga dapat terjadi lesi target yang terjadi pada eritema multiforme. Angioedema yang didapat adalah reaksi alergi yang dimediasi IgE yang dipicu oleh obat-obatan atau makanan seperti kacang-kacangan dan kerang. Zat ini dapat bertindak sebagai antigen yang menghasilkan produksi IgE. Sel mas yang terikat dengan IgE di kulit atau mukosa melepaskan mediator inflamasi menyebabkan gambaran klinis angioedema. Angioedema herediter menghasilkan perubahan klinis yang serupa tetapi melalui mekanisme yang berbeda. Perawatan darurat mungkin diperlukan jika proses tersebut menyebabkan gangguan pernafasan. Antihistamin dan dalam kasus yang kompleks, kortikosteroid digunakan untuk mengobati alergi ini. Manifestasi oral dari reaksi obat bisa berupa eritema, vesikel, atau ulcerasi. Penegakan diagnosisnya dengan cara melihat gambaran klinis dan histologi dari reaksi obat yang sangat bervariasi dan tidak spesifik. Sehingga untuk menegakkan diagnosisnya memerlukan teknik anamnesis yang cermat. Penggunaan obat yang digunakan pasien terakhir-terakhir ini menjadi kunci utama dalam menegakkan diagnosis kasus ini. Atau dapat juga jika dicurigai reaksi tertunda hingga 2 minggu, dapat juga dicatat sebagai faktor pertimbangan untuk menegakkan diagnosis dari penyakit ini. Tindakan terpenting dalam pengelolaan reaksi obat adalah identifikasi dan penghentian agen penyebab. Jika penghentian obat dapat mengganggu terapi yang sedang dilakukan, maka perlu penggantian obat alternatif. Antihistamin dan terkadang kortikosteroid dapat digunakan sebagai treatment. Kontak alergi. Reaksi kontak alergi atau stomatitis venenata dapat disebabkan oleh rangsangan antigen oleh sejumlah besar zat asing, termasuk makanan, zat penyedap, pengawet, produk perawatan mulut, bahan kedokteran gigi, dan banyak hal lainnya. Respon imun yang dihasilkan sebagian besar dimediasi oleh sel T. Pada fase sensitisasi, sel epitelial Langerhans tampaknya memiliki peran utama dalam pengenalan antigen asing. Sel dendrit bertanggung jawab untuk memproses antigen yang masuk ke epitel dari lingkungan luar. Sel Langerhans kemudian menampilkan jenis antigen yang sesuai untuk limfosit T. Setelah antigen rechallenge, limfosit lokal mengeluarkan mediator inflamasi atau sitokin yang menghasilkan karakteristik perubahan klinis dan histopatologi pada proses ini. Gambaran klinisnya, lesi kontak alergi terjadi berbatasan langsung dengan penempatan atau lokasi agen penyebab. Munculnya bervariasi, mulai dari eritema, erosi, vesikel, likenoid, dan juga ulcerasi. Meskipun kontak alergi sering terlihat pada kulit, namun secara intraoral relatif jarang terjadi. Beberapa banyak bahan yang mengandung agen yang menyebabkan reaksi alergi pada rongga mulut adalah pasta gigi, obat kumur, permen karet,
antimikroba topikal, steroid topikal, yodium, minyak esensial, dan juga akrilik. Lesi yang berhubungan dengan penyebab ini biasanya berwarna putih atau bahkan likenoid, meskipun lesi ulcerasi dan merah dapat terlihat. Perawatan yang paling utama adalah menghilangkan alergen. Steroid topikal dapat mempercepat proses penyembuhan pada lesi ini. Berikut ini adalah contoh gambaran klinis dari kontak alergi. Secara mikroskopis, epitel dan jaringan ikat menunjukkan perubahan inflamasi. Spongiosis dan vesikel dapat terlihat di dalam epitel, dan infiltrat limfofagositik perivaskuler ditemukan di jaringan ikat pendukung. Pembuluh darah bisa melebar dan kadang-kadang eosinofil bisa terlihat. Penegakan diagnosisnya berdasarkan dari pemeriksaan subjektif dengan anamnesis yang tepat menjadi kunci dalam menegakkan diagnosis ini. Pemeriksaan PET test juga dapat digunakan untuk mendiagnosis kasus ini. Squamous cell carcinoma of the oral cavity. Dari semua faktor yang diyakini berkontribusi pada etiologi kanker mulut, tembakau dianggap sebagai faktor penyebab utama. Semua bentuk merokok tembakau berhubungan dengan penyebab kanker mulut. Resiko tinggi ini disebabkan oleh intensitas pembakaran tembakau yang berdekatan dengan jaringan palatal dan lingual. Hubungan waktu dan dosis karsinogen menentukan penyebab kanker mulut. Penggunaan jangka panjang tembakau tanpa asap, baik dalam bentuk tembakau atau tembakau kunyah, diyakini dapat meningkatkan resiko dari oral karsinoma sel squamous. Alkohol, meskipun secara umum tidak diyakini sebagai karsinogen itu sendiri, namun dapat menambah resiko perkembangan dari OSCC. Identifikasi alkohol sendiri sebagai faktor karsinogenik terbukti agak sulit karena kombinasi kebiasaan merokok dan minum alkohol terlihat pada kebanyakan pasien dengan diagnosis OSCC. Namun penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alkohol saja dapat meningkatkan resiko dari OSCC. Efek alkohol diduga terjadi melalui kemampuannya untuk mengiritasi mukosa dan bertindak sebagai pelarut karsinogen. Studi molekuler menunjukkan bahwa resiko karsinogenik yang terkait dengan alkohol mungkin terkait dengan efek metabolik alkohol melalui perubahan ekspresi gen keratinosit. Beberapa mikroorganisme telah terlibat dalam OSCC, seperti Candida albicans, EBV, HPV. EBV dihubungkan dengan Burkitt limfoma dan karsinoma nasofaring, tetapi tidak dengan OSCC. Penelitian menunjukkan bahwa HPV subtipe 16 dan 18 dapat meningkatkan resiko terjadinya karsinoma sel squamosa pada rongga mulut. Sinar UV adalah agen karsinogenik yang diketahui merupakan faktor penting dalam karsinoma sel basal kulit dan karsinoma sel squamosa pada kulit dan bibir. Iritasi kronis umumnya dianggap sebagai pengubah atau pemicu dari munculnya OSCC. Trauma mekanis dari gigi palsu yang tidak pas, tambalan yang pecah, dan gesekan seperti sisa akar dapat menjadi resiko munculnya OSCC. Jika OSCC dimulai dari penyebab lain, faktor-faktor ini mungkin akan mempercepat prosesnya. Kebersihan rongga mulut yang buruk dianggap memiliki
efek yang sebanding, meskipun banyak pasien dengan kebersihan rongga mulut yang buruk memiliki faktor risiko lain yang lebih penting untuk OSCC, seperti kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Oral karsinoma muncul dari akumulasi sejumlah kejadian genetik yang berbeda dan menyebabkan kanker invasif. Perubahan ini terjadi pada gen yang mengkoding protein pengontrol siklus sel, kelangsungan hidup sel, motilitas sel, dan angiogenesis. Setiap mutasi genetik memberikan keuntungan pertumbuhan selektif, memungkinkan perluasan sel dengan potensi malignan yang meningkat. Proses ini dikenal sebagai clonal evolution. Perkembangan genetik multistep menjadi karsinoma pertama kali ditandai pada koloni mukosa yang berkorelasi. Dimulai dari mukosa oral yang normal menjadi polip adenomatosa dan kemudian menjadi adenokarsinoma. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan genetik berperan untuk fenotip malignan. Misalnya, mutasi gen APC dan KRAS terjadi pada awal perkembangan tumor, sedangkan perubahan P53 dan DCC lebih sering terjadi pada tumor lanjut. Analisis sitogenetik telah menunjukkan serangkaian perubahan yang konsisten pada karsinoma sel squamous, termasuk tidak terbatasnya kehilangan 9p21, lokasi dua gen penekan tumor, yaitu P16 dan P14ARF, dan 17p13. Gen penekan tumor P53, juga 3p, 13p21, dan 18q21. Kehilangan 9p menonaktifkan gen penekan tumor P16 yang berturut-turut kehilangan 3p dan 17p saat displasia itu berkembang dan berkembang. Secara konseptual, oral karsinoma berkembang melalui dua tahap biologis yang penting. Yang pertama adalah hilangnya kontrol siklus sel melalui peningkatan proliferasi dan penurunan apoptosis. Pada awal proses karsinogenesis, reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR dan protein pengikat yang mengubah faktor pertumbuhan alfa atau TGF-alfa diregulasi sehingga membentuk aktivasi autokrin. Meskipun kadar TGF-alfa tetap stabil dengan peningkatan derajat displasia, ekspresi EGFR meningkat dan menjadi sangat tinggi pada karsinoma sel squamosa. Secara histologis, dampak perubahan molekuler paling jelas terlihat pada pasien dengan karsinoma in situ, di mana peningkatan jumlah sel yang membelah dapat dilihat di semua tingkat epitel. Tahap kedua adalah peningkatan motilitas sel neoplastik yang mengarah ke invasi dan metastasis. Di sini, sel epitel neoplastik menembus membran basal dan menyerang jaringan di bawahnya, akhirnya mencapai ke kelenjar limfe regional. Unsur yang terkait dengan invasi lokal dan peningkatan potensi metastasis dengan hasil klinis yang lebih buruk adalah anggota tertentu dari keluarga MMP, khususnya MMP2, 9, dan 13. Kedua tahap tersebut dihasilkan dari aktivasi onkogen dan inaktivasi dari penekan tumor gen. Onkogen dalam keadaan normal mengkoding protein yang secara positif mengatur fungsi pertumbuhan sel, seperti proliferasi, apoptosis, motilitas sel, pensinyalan membran, dan sel internal, serta angiogenesis. Jika gen ini diubah melalui salah satu dari beberapa mekanisme, misalnya mutasi, ekspresi terlebih dari protein yang dikodekan akan terjadi, sehingga menimbulkan klon sel dengan keuntungan pertumbuhan atau motilitas.
Gen penekan tumor mengkode protein yang mengatur secara negatif atau menekan proliferasi. Perubahan gen ini pada dasarnya seperti melepaskan rem pada proliferasi sel. Gen penekan tumor diyakini memainkan peranan yang lebih penting dalam perkembangan karsinoma daripada onkogen. Protein adesi sel sering diubah pada karsinoma yang invasif, termasuk molekul adesi antar sel atau ICAM, ekaderin, dan neoekspresi beta-6 integrin, protein yang membantu motilitas keratinosit. Protein terkait matriks yang diproduksi oleh sel tumor dan jaringan ikat misalnya fibroblast makrofag, berkontribusi pada pemecahan membran inti dan protein matriks ekstraseluler. Tenasin, molekul anti-adesi yang tidak ditemukan pada mukosa normal, sering terdeteksi pada karsinoma sel squamosa rongga mulut. MMP1, 2, 9, dan 13 telah dibuktikan pada karsinoma invasif dan berperan penting dalam degradasi elemen jaringan ikat. Secara khusus, MMP3 dan 13 dihubungkan dengan karsinoma kepala dan leher lanjut. Agar tumor tumbuh jauh lebih besar dari 1 mm, diperlukan suplai darah baru atau angiogenesis. Hal ini terjadi melalui induksi yang dimediasi tumor atau ekspresi berlebih dari protein angiogenik, misalnya faktor pertumbuhan endotel vaskuler, faktor pertumbuhan fibroblastik dasar, dan atau penekan protein yang menghambat angiogenesis. Perubahan genetik yang menyebabkan ekspresi berlebih dari protein ini belum sepenuhnya ditentukan, tetapi kemungkinan melibatkan interaksi dengan critical oncogen dan imunosupresor lainnya. Ciri penting lainnya dari sel karsinoma adalah umur replikasi yang meningkat. Telomer adalah kompleks protein DNA yang ditemukan di ujung kromosom yang diperlukan untuk stabilitas kromosom. Sel normal memiliki umur terbatas terkait dengan pemendekan telomer yang terjadi dengan setiap pembelahan sel yang berurutan. Ketika reduksi telomer tercapai, kromosom dan sel selanjutnya mengalami degradasi. Sel karsinoma sering mengembangkan mekanisme untuk mempertahankan panjang telomer dan integritas kromosom sehingga dengan demikian dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini terkait dengan produksi telomerase, enzim intranuklear yang tidak terdapat pada sel dewasa normal tetapi ditemukan dalam sel kanker. Kebanyakan karsinoma kepala dan leher memiliki aktivitas telomerase melalui neoekspresi enzim sehingga sel neoplastik dapat hidup lebih lama. Gambaran klinis dari OSCC beragam. Pada bibir sering terjadi pada vermilion border. Muncul awal berupa ulkus kronis yang tidak sembuh. Bisa juga dalam bentuk varikosa. Metastase ke kelenjar limfe jarang terjadi. Pada lidah, metastasis biasa terjadi pada kelenjar limfe di leher. Gambaran klinisnya berupa ulcer yang tidak sembuh, lesi berwarna putih atau merah putih. Pada dasar mulut, ulkus tidak nyeri dan tidak sembuh-sembuh, bercak putih atau merah. Dapat terjadi metastasis pada kelenjar submandibular. Pada mukosa bukal dan gingiva, terdapat bercak putih hingga ulkus yang tidak sembuh-sembuh. Jarang terjadi metastasis. Pada palatum durum lebih jarang. Pada palatum mole ada plak merah, plak putih, atau ulcerasi. Adanya metastasis ke servikal.
Gambaran histopatologis cukup beragam pada OSCC, antara lain adanya lesi berdiferensiasi sedang atau baik, adanya karsinoma in situ pada glandula saliva, jumlah mitosis, pleomorfisme nukleus, jumlah keratinisasi. Pewarnaan He menunjukkan lesi berdiferensiasi buruk, keratin tidak ada atau sedikit. Kemudian adanya limfosit, sel plasma, dan makrofag yang meningkat. Pada OSCC bibir dan lidah, terdapat epitel yang terkadang muncul karsinoma sel spindle dan juga karsinoma sarkomatoid. Pada karsinoma verrucosa, berdiferensiasi sangat baik, tampak lebih hiperplastik. Lesi tanpa invasif yaitu luas ke arah tepi dengan dikelilingi limfosit, sel plasma, dan juga makrofag. Berikut ini adalah contoh beberapa gambaran klinis dari OSCC. OSCC sangat mirip dengan TB, sifilis, dan juga infeksi jamur. Treatmentnya dengan pembedahan dan radioterapi disesuaikan dari tingkat keparahan OSCC tersebut. Penentuan prognosis dari karsinoma sangatlah beragam. Hal itu dipengaruhi oleh stadium klinisnya. Penentuan stadium menggunakan sistem TNM. T adalah ukuran dari tumor primer, N adalah perkiraan metastasis pada kelenjar limforegional, dan M adalah penentuan tingkat kejauhan metastasis. Berikut ini adalah TNM. Carcinoma of the maxillary sinus. Keganasan sinus paranasal paling sering terjadi pada sinus maxillaris. Penyebabnya tidak diketahui, meskipun metaplasia squamosa dari epitel sinus yang berhubungan dengan sinusitis kronis dan fistula oroantral dapat menjadi faktor predisposisi. Kasus ini biasanya menyerang pada pasien yang berusia di atas 40 tahun. Riwayat penyakit dahulu pada pasien ini seringkali memiliki gejala sinusitis. Saat neoplasma berkembang, terjadi nyeri tumpul di daerah tersebut dengan perkembangan yang progresif dari nyeri. Tanda dan gejala khusus yang mengacu pada struktur mulut sering terjadi, terutama bila neoplasma berasal dari dasar sinus. Saat neoplasma meluas ke apeks dari gigi posterior rahang atas, timbul nyeri. Sakit gigi yang sebenarnya menggambarkan keterlibatan neoplastik dari syaraf alveolar superior bukanlah gejala yang tidak biasa pada pasien dengan keganasan sinus maksilaris. Adanya perubahan maloklusi, pergeseran gigi, dan mobilitas gigi atau gigi yang rusak yang disebabkan oleh neoplasma merupakan salah satu gambaran yang khas. Kegagalan soket untuk sembuh setelah pencabutan dapat menjadi indikasi keterlibatan tumor. Parestesia harus selalu dipandang sebagai tanda yang tidak menyenangkan dan harus menyebabkan dokter mempertimbangkan keganasan intraoseus. Kanker sinus maksilaris kadang-kadang dapat muncul sebagai ulkus pada palatal dan massa yang mewakili ekstensi melalui tulang dan palatum. Histopatologi. Dari keganasan yang berasal dari sinus maksilaris, karsinoma sel squamosa adalah tipe histologi yang paling umum. Lesi ini umumnya kurang terdiferensiasi dibandingkan yang terjadi pada membran mukus.
Terkadang, adenokarsinoma yang timbul dari kelenjar mukosa di lapisan sinus dapat terlihat. Osteosarkoma dan sarkoma lain yang kurang umum yang biasanya ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda dapat menjadi DD kasus ini. Keterlibatan palatal juga harus mempertimbangkan adanya adenokarsinoma dari glandula saliva minor. Diferensial diagnosis lainnya antara lain adalah limfoma dan SCC. Karsinoma sinus maksilaris umumnya diterapi dengan pembedahan atau radiasi atau kombinasi dari keduanya. Kombinasi keduanya dinilai lebih efektif jika dibandingkan hanya dengan pembedahan atau dengan radiasi. Radiasi seringkali diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan reseksi bedah. Kemudian dapat juga diikuti dengan kemoterapi. Penyembuhan secara langsung tergantung pada stadium klinis penyakit ini. Dibandingkan dengan lesi oral, lesi sinus ditemukan pada stadium yang lebih lanjut karena keterlambatannya dalam mencari pengobatan atau dalam mendiagnosis dari kasus ini. Karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal adalah kanker kulit pada kepala dan leher yang paling umum terjadi. Lesi ini sering ditemukan pada pasien yang lebih tua. Keganasan muncul dari sel basal kulit. Sebagian besar karsinoma sel basal terjadi pada kulit yang terpapar sinar matahari. Orang-orang yang beresiko tinggi munculnya karsinoma sel basal adalah mereka yang memiliki pigmentasi kulit alami yang lebih terang, mereka yang memiliki riwayat paparan sinar matahari kronis, dan mereka yang memiliki salah satu sindrom herediter. Gambaran klinis dari karsinoma sel basal adalah muncul nodula dan papula. Dapat juga berkembang menjadi ulcerasi dan krusta. Karsinoma sel basal yang tidak diobati maka dapat menjadi destruksi lokal. Bentuk superfisial pada lesi ini adalah lesi eritematosa yang bersisi yang memerah dengan permukaan kulit. Kadang-kadang dapat menjadi jaringan parut. Karsinoma sel basal umumnya tumbuh lambat dan jarang bermetastasis. Prognosisnya baik. Histopatologi. Pada karsinoma sel basal ditemukan adanya nest dan cord of cuboidal cell pada epitel sel basal. Sel neoplastik di sekitar jaringan atau di sekitar pinggiran dari nest tersebut. Pada beberapa karsinoma sel basal infiltratif, nest infiltratif ditemukan di stroma fibroblastik. Gambarannya berbentuk seperti pola pertumbuhan yang agresif. Treatment untuk kasus ini adalah dengan prosedur pembedahan, antara lain pembedahan dengan scalpel, elektrosurgery, atau dapat juga dengan cryosurgery. Kombinasi radiasi juga dapat digunakan untuk perawatan karsinoma sel basal. Jenis treatmentnya sesuai dengan ukuran dan juga lokasi dari neoplasma ini. Demikian pembelajaran tentang lesi ulceratif pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.